Seluruh produsen ponsel mengalami kesulitan tatkala memasuki tahun 2023. Sebab mereka tetap dituntut membuat ponsel yang lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Namun kondisinya tidak memungkinkan karena fenomena kelangkaan dan melambungnya harga komponen chipset. Oleh sebab itu, sebagian ponsel kelas menengah dan kelas keluaran 2022 terlihat kurang menarik. Meski begitu, produsen seperti Realme tetap berupaya keras supaya bisa menghadirkan HP yang layak dilirik. Contohnya adalah Realme 10 Pro Plus HP kelas menengah yang bakal dibahas dalam kesempatan ini. Realme 10 Pro Plus atau bisa disebut Realme 10 Pro Plus diperkenalkan Realme pada November 2022. HP ini telah terlebih dahulu beredar di Tiongkok, India, dan Malaysia. Sebagai penerus dari Realme 9 Pro Plus, Realme 10 Pro Plus menawarkan perubahan desain yang signifikan. Sang ponsel terlihat jauh lebih cantik ketimbang pendahulunya. Berikut ini adalah alasan paling logis untuk memilih ponsel Realme 10 Pro Plus di tahun 2023. Buat kalian yang belum tahu, ponsel ini meluncur ke Indonesia pada 10 Januari 2023. Untuk harganya sendiri mungkin bakal dibanderol mahal karena ponsel ini didesain dengan bahan premium tapi menyasar ke pasar menengah ke atas. Alasan pertama saya membeli HP ini adalah desain bodi ciamik. Bukan Realme namanya jika tidak memerhatikan sisi desain perusahaan yang semula merupakan subsidiaries dari Oppo ini. Menyuguhkan tema desain yang sangat anggun yang dapat menampilkan warna berbeda jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Yang begitu menyenangkan dari desain ponsel ini adalah form factor-nya yang mengusung desain melengkung. Dengan sisi-sisi yang melengkung juga ponsel lebih nyaman digenggam tanpa mudah tergelincir. Menghadirkan konfigurasi dua kamera, bodi belakangnya menyusun dua lensa besar secara vertikal tanpa kamera bump yang menonjol. Bodi ponselnya diketahui memiliki ketebalan yang begitu tipis, yakni 7,8 mm, serta berada dalam bobot 173 gram. Dengan bodi yang tipis dan ringan memudahkan gamer untuk bermain lebih lama lagi tanpa membuat tangan lelah. Alasan kedua saya membeli HP ini adalah layarnya melengkung. Layar pada Realme 10 Pro Plus membawakan panel AMOLED Curve yang sangat bagus, cerah, dan terang. Ukurannya bahkan di atas rata-rata mencapai 6,7 inci pada resolusi Full HD plus 1080x2400 pixel. Realme mengklaim bahwa layar sanggup mencapai kecerahan maksimal 800 nits. Layar juga membawakan refresh rate tinggi 120 Hz yang membuat pergerakan jadi 2 kali lipat lebih mulus. Berikutnya ada touch sampling rate tinggi mencapai 360 Hz yang bikin responsivitasnya melonjak tajam saat bermain game. Demi melindungi mata pengguna dari cahaya biru yang membahayakan, ada fitur eye care yang dapat mengurangi emisi cahaya biru tersebut. Tidak lagi tawarkan sensor sidik jari di samping, kini sensor diletakkan ke dalam layar atau yang biasa disebut under display fingerprint. Kami mengatakan bahwa sensor sidik jarinya bekerja dengan sangat cepat dan akurat. Bahkan dapat berfungsi saat layar ponsel dalam kondisi mati. Layarnya yang melengkung membuatnya tampak premium. Bahkan membuatnya tampil setara dengan generasi Galaxy S series terdahulu. Desain layar melengkung juga membuat bezelnya tampak lebih tipis, sehingga menghasilkan pengalaman menonton yang imersif. Alasan ketiga saya membeli HP ini chipset yang powerful. Realme 10 Pro Plus hadir dengan chipset yang terbilang powerful di kelasnya, yakni MediaTek Dimensity 920. Kendati hadir dari series Dimensity 900 series, kinerjanya sudah setara dengan Snapdragon 778G. Walaupun begitu, chipset Snapdragon 778G masih powerful ketimbang Dimensity 920. MediaTek Dimensity 920 sendiri bisa dibilang cukup populer dipakai oleh para produsen smartphone dalam menawarkan aneka smartphone 5G yang tersedia di pasar saat sekarang. Realme 10 Pro Plus hadir dengan beberapa varian RAM dan storage, 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB. Jenis RAM yang digunakan adalah LPDDR4X, sedangkan memori internalnya berada pada standar UFS 2.2. Untuk melihat seberapa canggih performanya, mari menilik sekilas hasil pengujian benchmark ponsel ini mampu mencetak skor Antutu 500 ribuan. Skor Antutu ini masih kalah dengan chipset Snapdragon 778G. Dan sedikit di atas skor Antutu Snapdragon 695, jadi kami rasa HP ini tidak bisa dianggap remeh. Alasan keempat saya membeli HP ini, kamera sangat menjanjikan. Bukan cuma jago mengangkat game berat ataupun bertahan lama seharian penuh, Realme 10 Pro Plus dijamin sungguh layak untuk menunjang segala kebutuhan fotografi.
Sama seperti pendahulunya, Realme 10 Pro Plus juga hadir dengan konfigurasi triple camera di punggung. Secara lengkap, Realme 10 Pro Plus ini menghadirkan kamera utama Samsung ISOCELL HM6 dengan resolusi 108 megapiksel. Sebagai kamera keduanya hadirlah sensor ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Kendati punya resolusi kamera utama lebih besar dari pendahulunya, nyatanya varian ini tidak mempunyai fitur OIS dan resolusi video hingga 4K di 30 fps. Untuk kamera selfie-nya, ponsel Realme 10 Pro Plus hanya dibekali 16 megapiksel dengan sensor Samsung OmniVision saja. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Realme 10 Pro Plus yang bisa kalian lihat sendiri hasilnya. Alasan kelima saya membeli HP ini adalah konektivitas serba ada. Karena ini merupakan ponsel kelas upper mid-range, tentu tidak afdol jika tidak diiringi dengan konektivitas yang unggul dan beragam. Realme 10 Pro Plus memiliki konfigurasi stereo speaker utamanya terletak di bawah seperti kebanyakan HP lainnya. Sedangkan untuk speaker kedua terletak di sisi atas yang sekaligus digunakan sebagai earpiece. Ponsel juga didukung dengan fitur Dolby Atmos untuk menyesuaikan profil suara berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Ini guna memberikan kenyamanan audio optimal, baik saat menonton film, mendengarkan musik, ataupun ketika bermain game. Sayangnya HP ini tidak dihadirkan dengan 3,5 mm audio jack port, sehingga kalian perlu pakai adapter untuk menghubungkan earphone, serta tidak mempunyai slot micro SD. Belum lagi ponsel ini juga turut hadir dengan NFC, sehingga dapat mengecek saldo e-tol atau e-money, dengan hanya menempelkan kartu pada bodi belakang HP. Yang mencengangkan lagi, sensor pemindai sidik jari sudah terbenam di dalam layar. Kami sendiri cukup senang melihat ponsel ini sudah menanamkan fingerprint in display. Baterai ponsel ini juga dilengkapi dengan fast charging 67 watt, dengan besaran baterai sampai 5000 mAh. Yang sangat besar menurut saya pribadi. Fast charging meningkat drastis. Harga Realme 10 Pro Plus mulai dari 3,7 jutaan rupiah di pasar Cina. Di India sana ponsel dijual seharga 4,7 jutaan dan di Malaysia ponsel dijual sekitar 6 jutaan rupiah. Menurut kalian berapakah harga yang pas untuk ponsel Realme 10 Pro Plus? Akankah ponsel ini menyentuh harga Rp5.999.000 di pasar Indonesia pas dirilis 10 Januari 2023? Kita lihat saja kepastiannya pada 10 Januari sampai official Realme Indonesia mengumumkan harga yang pasti. Kesimpulannya, dengan harga rilis yang lumayan tinggi, Realme 10 Pro Plus menjadi opsi mid-range yang cukup menggiurkan. Terlebih bagi yang menggandrungi aktivitas fotografi dan kreasi konten. AMOLED Curve dengan 120Hz miliknya nyaris tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski sudah ada HP yang pakai AMOLED Curve, tentu tidak semurah Realme 10 Pro Plus ini. Kualitas kameranya juga termasuk salah satu yang bagus, karena sudah mendukung resolusi 108 megapiksel ISOCELL HM6 dengan detail dan ketajaman yang tinggi. Akan tetapi jika mencari HP yang punya kualitas kamera yang lebih baik, Realme 10 Pro Plus terbilang kalah saing. Apalagi jika dibandingkan dengan ponsel saudara lainnya seperti Realme 9 Pro Plus. Keberadaan chipset Dimensity 920 juga turut menambah pada daya tarik utama pada HP ini. Pasalnya ini adalah chipset terbaik kelas menengah. Chipset HP ini sudah setara Snapdragon 778G walaupun masih di bawahnya, tapi sudah lumayan oke. Oke, mungkin segini dulu pembahasan saya mengenai kenapa ponsel ini layak dibeli di tahun 2023. Saya doakan kalian semua yang menonton video ini bisa membeli HP kalian yang mau kalian beli, amin.